Tugas Penaker Semester 1. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa yang disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau disebut MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau yang disebut anosmia, dan ruang di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS.
Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri, menganjurkan pasien untuk banyak air minum, untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan dan metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradang, anti interleukin, remdesivir atau favipiravir. Pencegahan virus corona. Di Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021 sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona dan juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun ada juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah. Perlu diketahui kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci darah, atau vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama Anda di rumah sakit.